Mbak dan mewakili keluarga, apakah Mbak percaya bahwa almarhum meninggal karena bunuh diri? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia. Kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian, Mbak. Apa sih yang buat Mbak gak percaya? Yang nggak percaya itu karena kejanggalannya banyak sekali ya Mas ya. Posisi almarhum itu kan dari sosmed, malah bukan dari pihak yang berwenang. Terus kemudian saya melihat, loh kok posisinya seperti ini gitu. Kalau posisinya seperti ini kan nggak mungkin banget adik saya itu melakukan itu gitu. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama saya di Insight Story Investigasi. Kali ini beragam kejanggalan akan kami sampaikan kepada pemirsa semuanya karena ternyata masih banyak fakta-fakta yang selama ini belum dibuka ke publik baik oleh keluarga maupun oleh aparat. Kakak ipar almarhum, Meta Ayu Tereskova, menyampaikan secara eksklusif kepada saya dan juga tim Insight Story Investigasi terkait kejanggalan-kejanggalan yang selama ini mereka simpan dan baru disampaikan saat ini. Apa saja? Berikut liputan selengkapnya. Terkait dengan CCTV, kenapa bergeser? Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon. Mbak, saya bukan bermaksud mungkin Mbak ya, tapi pengen mengklarifikasi. Ada beberapa yang jadi pertanyaan. Satu adalah ketika konferensi pers polisi mengatakan bahwa penjaga kos itu memutar arah kamera. Itu katanya atas permintaan dari istri almarhum. Apakah benar, Mbak? Enggak, sama sekali tidak, Mas ya. Jadi adik saya itu hanya meminta penjaga kos itu untuk mendobrak gitu dengan biaya yang ditanggung oleh adik saya sendiri gitu. Jadi nggak ada, maaf ya Mas, boro-boro kepikiran CCTV ya gitu. Dia hanya ingin minta tolong ke seseorang gitu, minta tolong penjaga kos itu untuk melihat ke suaminya gitu. Oke. Itu ketika minta mendobrak itu malamnya apa paginya? Pagi ya Mas ya. Oke. Jadi ketika yang di CCTV kan kelihatannya gambar mundar mandir gitu, yang katanya disuruh komunikasi intens sama istrinya dari malam, apa hanya pagi yang minta mendobrak itu? Kalau adik saya itu kan menghubungi ya memang dari malam ya Mas. Ya kemudian sampai ya dia kan nggak bisa tidur Mas. Jadi dia sempat menghubungi polsek juga gitu, tapi belum ada respon, tidak ada respon Mas ya. Itu sekitar jam 00 hampir jam 1 malam gitu. Nah kemudian kalau yang dari penjaga kosnya dia sering gitu, sering menghubungi ya untuk ngecek, intinya untuk ngecek suaminya. Jadi malam, artinya itu malam sebelum paginya ditemukan sempat menghubungi Polsek Menteng juga ya? Iya, Polsek Menteng gitu. Jadi ada kalau nggak salah 6 kali ya Mas, ya 5-6 kali gitu. Nggak ada respon? Tidak ada respon. Gitu. Mbak, selanjutnya ketika soal komunikasi, terakhir menghubungi keluarga atau istri itu almarhum jam berapa sebelum ditemukan meninggal itu? Terakhir itu sekitar jam 21.17 Mas ya. Berarti masih jadi di GI ya? Masih di GI ya, dan mereka itu kan untuk komunikasinya sangat intens ya Mas. Jadi saya juga melihat chat mereka berdua gitu, itu hanya selisih waktu ya semenit 2 menit gitu. Bahkan ketika almarhum itu minta minta untuk di fitting room gitu ya, ini bagus atau enggak gitu, dia mau beli celana dan lain sebagainya, itu masih kontak dengan adik saya. Jadi kan itu hal-hal yang kecil ya Mas, hal-hal sederhana gitu, tapi dari almarhum itu selalu meminta pertimbangan adik saya. Handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia. Kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian, Mbak. Kapan terakhir sebetulnya Mbak komunikasi
almarhum ini dengan keluarga, dengan istrinya mungkin? Kalau dengan adik saya, dengan Pita itu sekitar 21.17 ya. Berarti saat habis belanja di GI ya? Iya, tapi masih di GI ya. Oh, masih di karena GI. Sekitar jam 20.50, 20 something gitu. Itu nunggu taksi. Oke. Dan itu memang mereka kan biasa capture foto ya. Setelah itu sempat ngirim pesan nggak si istrinya ke almarhum atau almarhum ke istrinya? Kalau karena komunikasi mereka rapat-rapat ya Mas, itu hanya selisih mungkin semenit kayak gitu, itu ya ada komunikasi Ada. seperti itu. Terus habis itu nggak terkirim atau mungkin centang satu? Iya, centang satu. Oke, dari malam itu. Iya. Oke, sehingga karena centang satu maka si istrinya menelpon penjaga kos. Enggak, kan berusaha menghubungi dulu Mas, Oke. menghubungi kok ini kok centang satu kan nggak bisa ya gitu. Terus kemudian pukul sekitar jam 22 gitu, itu coba menghubungi penjaga kos. Tapi kan nomornya bukan nomor itu ternyata gitu, nomornya sudah ganti gitu. Terus waktu itu dia nggak bisa tidur, kemudian sekitar jam 12 ya, jam 12 something gitu, dia mencoba untuk menghubungin Polsek gitu, Polsek Menteng ya, sekian 5-6 kali gitu. Setelah itu ya tetap terus ngubungin penjaga kosnya gitu, minta tolong diketok apa segala macam. Jadi setelah karena nggak bersama penghuni kos penjaga kos itu di nomornya beda itu ya, nggak nyambung itu, terus ngubungin Polsek 5 atau 6 kali, tapi tidak dapat respon. Nggak ada respon sama. Terus akhirnya bisa menghubungi lagi penjaga kos itu, dapat nomor dari mana? Anda saya kurang tahu ya. tapi pokoknya intinya dapat ya. bisa komunikasi. Akhirnya meminta untuk mendobrak. Iya, itu kan ada minta dari chatnya itu kan minta sekitar jam ada tengah malam juga ada gitu, terus kemudian pagi juga ada. Intinya itu minta dilihatkan suaminya gitu, atau misalnya diketokin gitu. Terus akhirnya minta digedor pintunya gitu. Ketika itu ada laporan nggak misalnya di chat itu ya, atau di pesan hubungi ke istrinya itu misalnya, Bu sudah digedor nih tapi nggak bangun Bu, atau saya nggak berani gedor atau apa gitu? Kayaknya ada ya Mas ya, iya kayaknya ada. Oke. Kalau lampunya terlihat mati, kalau kita ngeliat CCTV ya, based on CCTV, lampu kamar mandi ya, kalau kamar tidurnya kan mati memang. Kan biasanya orang punya kebiasaan nih, kalau kebiasaannya si Mas Arya ini biasanya kalau tidur lampunya mati apa hidup? Kalau lampu yang jelas lampu kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi itu hidup Mas. Kebiasaannya hidup ya? Oke, berarti kalau biasanya itu, kalau kamarnya ya dimatiin. Berarti kalau itu saat itu kamar mandinya lampunya mati, berarti termasuk hal yang tidak biasa ya? Iya, nggak biasa. Nah, ini nggak biasa. Tadi polisi juga sempat dihubungin tapi tidak respon. Pertanyaan berikutnya adalah dari runtutan setelah ini tadi ke penjaga kos, ke polisi nelpon, sekarang saya balik lagi ke handphonenya almarhum. Setelah Mas Adip ini ditemukan meninggal, sempat nggak si istri ngecek lagi HP-nya, barangkali berubah jadi masuk pesannya atau malah menghubungi nomornya? Ada sempat situ nggak? Ada, dia jadi sempat heran juga Mas ya. Jadi sekitar jam 10 itu dia melihat loh kok sudah sekitar jam 10 ya, itu sudah centang 2 gitu. Oke, nah, jam 10 pagi. Ya. Jam kan pagi ditemukan meninggal. Iya. Oke. Itu jadi jam 10 itu kok sudah centang 2. Nah, Pita pikir itu mungkin handphonenya itu sudah dibuka oleh polisi begitu. Oke. Hanya berpikiran sederhana itu. Oke. Nah, ternyata sampai sekarang buktinya malah belum ya? Malah nggak ada. Oke. Nah, selain HP, ada nggak? Kan biasanya zaman sekarang itu ada medsos dan sebagainya. Ada juga nggak yang tanda-tanda aneh medsosnya, mungkin ini sudah orangnya meninggal tapi medsosnya kok aktif gitu? Oh iya ada Mas, ada itu juga? Instagram gitu. Jadi itu masih baru sekali ya Mas, sekitar 2-3 hari yang lalu gitu. Itu adik saya itu ngecek ngelihat ngelihat Instagramnya suaminya itu di DM-nya gitu. Dia kaget loh, kok DM-nya aktif? Karena kan itu ada tandanya hijau itu ya Mas ya, gitu kan. Terus Mbak ini kok aktif gitu kan? Padahal dia kan tahu nih passwordnya suaminya ya. Jadi semua sosmed, kemudian yang intinya yang terkait dengan gadget itu dia pasti tahu. Nah dia nggak bisa masuk karena di situ tulisannya sudah memorize. Karena sudah almarhum gitu, jadi dia nggak bisa masuk ke akun suaminya gitu. Tapi loh
kok ini aktif gitu. Nah, kemudian saya sendiri ngecek ke Instagramnya Daru. Di situ tulisannya aktif 7 menit yang lalu. Oke. Itu sempat saya screenshot. Itu kapan? 3 hari yang lalu ya? 3 hari dari sekarang? Ya, dari sekarang. Oh, berarti sudah setelah 1 bulan meninggal berarti ya? Iya, gitu Mas. Itu yang bikin ini siapa yang gitu, siapa yang yang pegang akunnya ini gitu. Oke, Mbak, dengan rangkaian tadi lampu kamar mandi yang bisa nyala tapi saat itu mati, terus menghubungi polisi tidak direspon, terus ya banyak hal-hal yang ini HP-nya yang orangnya sudah mati tapi orangnya udah meninggal tapi ternyata tiba-tiba pesan yang sebelumnya centang 1 menjadi centang 2. Terus polisi sudah rilis menyatakan adalah meninggal, tidak ada unsur pidana, tidak ada keterlibatan. Mbak percaya nggak? Enggak, sama sekali Sama sekali nggak ya? Sama sekali tidak. Kalau menurut Mbak, feeling Mbak kira-kira apa sih yang buat Mbak nggak percaya? Yang nggak percaya itu karena kejanggalannya banyak sekali ya Mas ya. Saya itu kan tahu foto posisi almarhum itu kan dari sosmed, malah bukan dari pihak yang berwenang gitu kan. Terus kemudian saya melihat loh, kok posisinya seperti ini gitu. Kalau posisinya seperti ini kan nggak mungkin banget, adik saya itu melakukan itu gitu, secara mandiri Mas gitu. Oke, Mbak, dengan rangkaian tadi lampu kamar mandi yang bisa nyala tapi saat itu mati, terus menghubungi polisi tidak direspon, terus ya banyak hal-hal yang ini HP-nya yang orangnya sudah mati tapi orangnya udah meninggal tapi ternyata tiba-tiba pesan yang sebelumnya centang 1 menjadi centang 2. Terus polisi sudah rilis menyatakan adalah meninggal, tidak ada unsur pidana, tidak ada keterlibatan. Mbak percaya nggak? Enggak, sama sekali tidak. Sama sekali nggak ya? Sama sekali tidak. Kalau menurut Mbak, feeling Mbak kira-kira apa sih yang buat Mbak nggak percaya? Yang nggak percaya itu karena kejanggalannya banyak sekali ya Mas ya. Saya itu kan tahu foto posisi almarhum itu kan dari sosmed, malah bukan dari pihak yang berwenang gitu kan. Terus kemudian saya melihat loh, kok posisinya seperti ini gitu. Kalau posisinya seperti ini kan nggak mungkin banget, adik saya itu melakukan itu gitu, secara mandiri Mas gitu. Mbak, dengan ini rangkaiannya banyak sekali Mbak, keluarga, mewakili keluarga tidak percaya bahwa ini adalah, kalau bahasa gampangnya, bunuh diri, ya kan? Nggak percaya itu kan? Dan ada beberapa perjalanan macam-macam. Ini apa Mbak yang ingin disampaikan kepada penegak hukum kita atau mungkin kepada pemerintah? Apa yang ingin disampaikan Mbak dengan ini? Ya, kami sekeluarga kami mohon dengan sangat agar penyelidikan ini diteruskan dengan tuntas dan profesional, berintegritas gitu, dan penuh dengan kejujuran gitu Mas, transparansi juga gitu, sehingga jadi kami itu juga puas ya Mas ya dengan hasilnya, dan tidak ada fakta yang diabaikan. Kemudian omongan dari keluarga itu juga didengarkan seperti itu, dan saya juga mohon kepada Pak Prabowo untuk bisa Mas, keadilan dan kebenaran ini bisa mendapat atensi. Baik, kalau gitu Mbak Meta, terima kasih sekali untuk ngobrolnya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf Mbak, suasana berduka. Bukan kami bermaksud mengulik-ngulik luka ya Mbak, tapi ini adalah demi demi terangnya ya kasus ini, biar tidak simpang siur di sana. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Meta sudah dikasih kesempatan untuk wawancara ini, bahkan eksklusif kali Mbak ya, karena Mbak tadi bilang ini baru pertama gitu. Dan nanti mudah-mudahan ketika sudah ada kuasa hukumnya semua bisa lancar, kita bisa berkomunikasi lagi, tentu dengan perkembangan yang tentu mudah-mudahan lebih positif ya, tidak mengambang seperti sekarang. Izin saya nitip Mbak, nanti ketika ketemu dengan istrinya maupun keluarga, kami nitip salam, ikut berbelasungkawa Mbak. Dari awal kami memang mengawal kasus ini dari
Sindu News. Bukan bermaksud kita mencari-cari sensasi, tidak, tapi kami memang mengawal kasus ini, bahwa itulah tugas jurnalis Mbak ya, untuk membuka semua menjadi terang-terangnya. Itu Mbak, terima kasih sekali lagi ya. Oke. Baik pemirsa, demikian tadi adalah wawancara saya secara eksklusif bersama kakak iparnya almarhum ADP. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa meluruskan apa yang selama ini berkembang liar di lapangan.